Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pekerjaan kami, yaitu tentang kesadaran bela negara yang kami kemas dalam bentuk PPT. Untuk sebelum kita menjelaskan lebih detail lagi, perkenalkan nama saya yaitu Yuma Natalia Eka Krisani Mauji dengan NPM 200310021. Kemudian ada teman saya yaitu Lutfi. Nama saya Muhammad Lutfi Fauzi, NPM 20014. Dengan saya Rama Putri Salsadila dengan NPM 20024. Dengan saya Nilam Putri Udianurung dengan NPM 20031010025. Dengan saya Inedi Asti dengan NPM 200310101032. Ya, perkenalkan saya Nasrul Haki dengan NPM 200310101001. Sebelum kita menjelaskan tentang bela negara yang ada di teknik kimia, kita itu harus mengetahui apa sih bela negara itu sendiri. Bela negara, pengertian dari bela negara ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ijun. Ya, terkait bela negara sendiri ya. Berbicara tentang bela negara, ternyata bela negara itu ada dasarnya ya pada Undang-Undang Bela Negara Pasal 9 ayat 1. Lalu selain itu ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bela negara sendiri ini didefinisikan sebagai sikap atau sebuah perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Jadi mungkin bela negara ini sendiri juga merupakan salah satu implementasi dari salah satu sila di Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia atau nasionalisme. Jadi bela negara ini merupakan implementasi dari sila ketiga di Pancasila. Karena di dalam bela negara sendiri itu diharuskan para warga negara ini mencintai negaranya dengan sepenuh hatinya. Dan ini juga berimpact kepada persatuan itu sendiri. Mungkin bisa di next slide. Ya, lalu untuk prinsip bela negara sendiri, yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancamannya. Sama seperti pengertian atau definisi bela negara tadi, di sini ditekankan di prinsip bela negara bahwa kita ini berhak dan wajib untuk membela negara kita. Karena menurut sejarah sendiri, perjuangan pergerakan bangsa Indonesia ini itu merupakan perjuangan yang sangat-sangat sulit dan penuh darah serta air mata. Maka dari itu, untuk mempertahankan negara ini tetap utuh ke depannya, itu diperlukan sifat-sifat atau keteguhan hati terkait bela negara. Lalu yang kedua, pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Jadi bela negara ini sendiri merupakan tanggung jawab setiap individu, setiap warga negara yang hidup dan menjalani kehidupan sehari-hari dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, tidak seorang pun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan kepada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Ya, mungkin yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk prinsip bela negara yang selanjutnya yaitu bangsa Indonesia itu cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antar bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Di mana sejak dulu kan
para tokoh pahlawan, kalau mereka memiliki masalah, pasti kan mereka bermusyawarah atau berunding dengan mengumpulkan orang-orang yang bersangkutan. Misalnya dari pihak A ada masalah, dari pihak B juga ada masalah, dikumpulkan jadi satu. Mereka membicarakan dengan cara damai dan kekeluargaan. Kemudian bagi bangsa Indonesia, perang itu adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara damai itu tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai. Di satu sisi kan bangsa Indonesia itu juga terkenal dengan kekeluargaan. Tidak mungkin kan keluarga membantai keluarganya sendiri kalau tidak benar-benar genting seperti tadi yang dibilang, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Untuk poin keempat yaitu bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara keluar bersifat defensi aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Mengapa bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan? Karena dahulunya Indonesia itu sudah dijajah sangat lama. Dengan adanya penderitaan seperti itu, kan nggak etis bagi masyarakat ya. Kalau sekarang misalnya kalian disakiti, terus pasti orang tua dikaitkan dengan orang tua, pasti orang tua kan nggak terima kan kalau anaknya disakitin. Ya seperti itu, karena kan balik tadi, karena Indonesia adalah negara yang cinta damai dan kekeluargaan. Next, untuk prinsip bela negara yang kelima yaitu bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, dan seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Karena Indonesia juga didukung dengan kekayaan dan Indonesia juga negara kepulauan yang banyak, jadinya nggak satu kelompok gitu. Maaf satu kelompok nggak satu tetap gitu memusat, tapi bahasa Indonesia itu pencar-pencar beraneka ragam, tetapi dia masih satu. Kemudian untuk poin keenam yaitu pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Next. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah contoh sikap bela negara dalam teknik kimia. Yang pertama adalah patuh dan menaati peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Contohnya itu saat kita berkendara, kita menaati peraturan lalu lintas yang ada. Terus contoh yang kedua adalah menjaga keamanan dengan bersama-sama di lingkungan sekitar. Kalau di lingkungan sekitar itu contohnya biasanya menjaga keamanan yaitu dengan adanya patroli malam. Terus yang ketiga adalah melakukan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Yang keempat, membayar pajak sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku. Seperti kita membayar pajak rumah, tanah, dan kendaraan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang ada, agar tidak mendapat sanksi jika melewati waktu batasnya. Lalu yang kelima adalah di dalam lingkungan keluarga menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesadaran dalam bela negara. Nah, kesadaran bela negara sendiri hakikatnya itu kesetiaan berbakti pada negara dan kesetiaan berkorban untuk membela negara. Keterampilan yang dapat dikaitkan dengan unsur bela negara itu sendiri yaitu mengisi keterampilan profesional dalam fungsi pelayanan negara kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian kebangsaan. Next. Baik, selanjutnya ini adalah kesadaran bela negara dalam program studi teknik kimia, di mana saya mengambil pembuatan hand sanitizer untuk masyarakat di masa pandemi. Jadi pada saat itu, saat gencar-gencarnya pandemi corona ini COVID-19,
Mahasiswa Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur ini memproduksi hand sanitizer sebanyak 100 liter cairan pembersih tangan yang dikemas dengan botol ukuran 100 ml dengan jumlah 1000 botol itu. Dilakukan dalam waktu 2 hari saja. Kegiatan ini dilakukan karena hand sanitizer harganya mahal kala itu. Jadi kita membuat seperti ini dengan sikap disiplinnya kita dalam membuat hand sanitizer ini sehingga bisa tersalurnya kebutuhan sosial kita sebagai mahasiswa kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, selanjutnya selain dari pembuatan hand sanitizer tadi, ada juga pembuatan kompos dari bahan organik. Kita sebagai mahasiswa dengan memanfaatkan ilmu teknik kimia kita untuk masyarakat itu bisa pada program KKN atau kuliah kerja nyata dengan cara membuat sosialisasi pembuatan kompos atau pupuk organik dari bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Nah, dari sini itu mahasiswa secara tidak langsung membantu meningkatkan ekonomi warga di sekitar mereka dengan cara menjual pupuk kompos hasil dari pembuatan warga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ya, sekian dari presentasi apa yang kami dapat selama beberapa waktu ini. Kami juga mencari contoh-contoh yang ada di lingkup kami, khususnya teknik kimia. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan dan terima kasih.